hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTes. Kali ini kita ngerumpi lagi untuk membahas handphone yang bermasalah ya. Kali ini barusan datang ini Xiaomi Redmi 5A, dan kayaknya kita punya misi penyelamatan yang cepat ini, sebab ini barusan banget datang laporannya, kata bapak ini handphonenya kejebur, kerendam katanya. Jadi karena ini kerendam, kita harus gerak cepat ya untuk membuka casingnya, kemudian mencabut baterainya. Itu langkah awal untuk handphone yang terkena air. Ini saya sarankan buat sobat-sobat, di saat kita menghadapi atau kasus handphone yang terkena air, itu usahakan tangani secepatnya ya. Dan penanganan untuk pertamanya ya kita bongkar, kemudian cabut dulu baterainya. Setelah itu kita pastikan apakah kondisi mesinnya itu masih basah, apa masih menyimpan air. Itu langkah-langkah awal dalam hal penanganan HP yang terkena air, entah itu kejebur, berenang, kecelup, kelelep pokoknya handphone apa aja yang terkena air, langkah awalnya kita cabut baterai dulu. Jadi dalam teorinya jangan sampai ada air dalam kondisi arusnya masih ada. Ini memang masih basah, tapi oh iya ini masih basah nih sobat. Kita cabut dulu ini baterainya. Ini masih basah nih. Itu sangat-sangat penting ya sobat semua. Jadi saya sendiri kalau misalkan menemui kasus-kasus seperti ini, sekalipun lagi sibuk, lagi repotnya, atau lagi ngantrinya kayak apa konsumen, kalau HP yang terkena air langsung saya tanganin ya. Langsung saya tanganinya bukan berarti dalam langsung diperbaiki atau gimana, paling enggak ya penanganan untuk mencabut baterainya dulu, karena itu sangat penting supaya tidak terjadi korsleting yang kemana-mana. Ini masih basah ini mesinnya, tapi kok seperti ini ya, minyak airnya. Karena biasanya handphone sekalipun kejebur atau kelelep, kena air, kalau misalkan langsung dicabut baterainya ya intinya tidak ada arus lah, itu biasanya tidak parah-parah banget ya. Oh iya ternyata ini airnya, wow istimewa ini. Airnya masih banyak, ini udah hampir menjamur ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sayang-sayang sama segel ya. Kalaupun misalkan ini HP-nya masih baru, masih segel, kalau kena air ya jangan sayang-sayang. Waduh HP-nya masih segel, sayang banget ya. Ngapain kalau HP-nya masih segel juga kalau bakalan rusak. Kita cabutin semua ini, entah itu kamera atau apa ya, karena ini airnya cukup lumayan banyak. Wow. Ini bagian IC PA nya ini sama IC cas ya. Oh bukan IC, udah kena semua ini. Baik, kita konfirmasi dulu nih kepada yang punya kondisi handphonenya ya. Yang penting kalau udah seperti ini, sekalipun belum nggak langsung kita bersihin ya nggak masalah, yang penting arusnya udah terputus ya dengan mencabut baterai itu.
Oke, setelah konfirmasi ke pihak user ya bahwasanya kondisinya seperti ini, kan enak ya kalau sudah konfirmasi bahwasanya kondisinya seperti ini. Dan kita lanjutkan ya untuk fase kedua yaitu cleaning service. Untuk tahap kedua dalam menangani handphone yang terkena air, kita akan menjadi cleaning service dulu coy. Kita bersihkan dulu bagian-bagian yang terkena air, dan saya sarankan untuk yang tertutup juga nih, kalau ada tanda-tanda seperti ini kan udah ada tanda korosi, alangkah lebih baiknya dibuka aja ya, supaya lebih meyakinkan bahwasanya yang tertutup juga airnya bersih. Karena sekalipun kelihatannya tertutup, nggak jamin loh sobat kalau di dalamnya itu tidak terkena air. Jadi ya yang tertutup itu kita bukain semua, apalagi airnya itu cukup lumayan banyak. Setelah kita bersihkan, kita keringkan, kita bersihkan pakai thinner, kemudian kita keringkan. Ini sering banget terjadi ya sobat, di saat kita menemui kejadian handphonenya itu kejebur air, itu kita panik ya. Rata-rata itu panik, kemudian penasaran handphonenya dinyalain ya, rasa penasaran handphonenya nyala apa tidak, nyala apa enggak, rasa-rasa rata-rata seperti itu. Bahkan kalau tidak nyala kemudian dicas, itu sebenarnya hal-hal yang sangat fatal ya buat kasus handphone yang kena air. Jadi ya buat pengalaman bareng-bareng ya buat kita semua. Artinya di saat kita menghadapi handphone yang kena air, entah itu HP pribadi ataupun HP user, ya jangan dicas dulu ya, jangan dicas, jangan dinyalakan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau memang bisa dibongkar, kemudian cepat-cepat baterainya itu dicabut.
Ya intinya bagaimana caranya supaya memutuskan arus itu aja sih intinya. Nah setelah arus terputus ya kita diemin dulu juga nggak masalah. Jadi intinya handphone yang terkena air itu usahakan terputus dulu arus listriknya, insya Allah nggak fatal. Ini saya tanya lagi tadi, ternyata ini bukannya barusan kena airnya tadi pagi katanya. Udah coba dicas, udah. Jadi nggak langsung ke sini, tapi masih basah ya. Sekalipun dari pagi ternyata airnya masih basah. Oke ya, mudah-mudahan saja ini masih bisa diselamatkan. Kita tunggu sebentar ya biar dingin. Setelah kita bersihkan, kita akan coba cek apakah handphonenya ngesot apa enggak ya. Jadi sebelum kita ngetes yang lain, kalau sudah pasti airnya tidak ada, kita cek untuk handphonenya ngesot apa enggak ya. Jangan ke arah yang lain dulu, ini penting juga buat sobat ya. Ini berarti sebelah sini kemungkinan negatif ya. Ya yang pasti kita tempatkan negatif di positif, positif di negatif. Apakah ada pergerakan? Ternyata tidak ada pergerakan. Kemudian kita tempatkan positif di positif dan negatif di negatif, ada pergerakan. Nah ini kemungkinan handphonenya nggak ngesot ini. Ya bukan kemungkinan lagi ya. Ini bisa dipastiin handphonenya tidak short ini ya. Tapi ya bukan berarti handphone yang tidak short itu ya handphonenya pasti normal atau pasti hidup, belum tentu juga. Oke, setelah kita pasti dan positif handphonenya tidak short, kita akan coba tes dengan power supply apakah punya respon ya. Ini biar gampang, biar nggak colok-colok, kita pasangin aja ini on off nya. Kadang nyolok-nyoloknya ribet. Kita akan coba tes dengan power supply. Jadi kalau tidak ngesot sih tenang ya sobat, untuk mengetes yang lainnya. Entah itu mau mengetes dengan baterai, dengan power supply, jadi kita bisa menganalisa selanjutnya apa kerusakan handphone ini. Kalau misalkan tidak ngesot, ternyata masih tetap belum nyala. Ini kita karena soketnya kayak gini ya, soket konektor baterainya kita gunakan kabel USB seperti ini. Ini bisa didapat di toko-toko handphone ya, untuk lebih mempermudah ya. Ini kita atur dulu untuk power supply-nya ya, estimasi di 3,7 sampai maksimum 4,2 volt ya. Biasanya sih kita tengah-tengahnya aja hampir. Oke, kita akan coba. Ini kok langsung naik ya, kok ada naik sedikit ya jarumnya ya. Kita coba nyalakan. Di sini ada respon dan responnya bagus ya, isi powernya. Ini kemungkinan besar normal ini. Nah biar tidak penasaran, kita akan coba tes lagi. Ya,
Alhamdulillah Yorobil alamin. Ini kalau dari respon IC power insya Allah normal ya. Saat kita tekan tombol power ada respon di atas 0,1 ya, kemudian goyang-goyang, berarti ini CPU juga kesimpulannya bisa dipastikan normal. Ini respon setelah IC power terus naik goyang-goyang, itu berarti respon CPU juga insya Allah normal ini. Nah tapi kok ada anget-angetnya ini, emang dari tadi kan di sini yang kena korosi lumayan ya ini, tapi ini udah ada respon. Nah setelah itu kita akan coba cek ya dengan USB. Di sini ternyata ada yang udah karat ini sobat. Kita akan coba cas ya dengan USB cas, apakah responnya bagus. Kalau dari power supply yang jelas insya Allah normal ya. Kita akan coba cas dengan USB cas ini, apakah responnya bagus. Kebetulan tempatnya masih berantakan, habis bikin rak-rakan. Kita akan coba tes apakah ada respon. Nah di sini ada respon. Nah, kita tunggu ya. Kita berdoa saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Eng ing eng. Nah. Di sini ada respon arus, tapi emang naik turun ya. Tapi tadi sempet naik nongol yaitu 1 ampernya, kemudian turun lagi. Tapi kemungkinan baterai kena ini. Sebenarnya kalau yang normal atau yang bagus ya paling tidak itu ya 1 ampere ya, nilai dengan konsumsi arus 1 ampere, atau ya paling rendah-rendahnya 9 lah. Tapi itu juga ya naik ini, kemungkinan karena masih kosong ya, kemungkinan karena baterainya masih kosong jadi naik turun. Kita coba tunggu aja dulu. Nah di sini sudah naik 1 ampere, berarti ini normal ini. Jadi ya begitu ya sobat, kita dalam menghadapi kasus-kasus handphone jangan yang berlebih-lebihan dulu. Artinya ya kita cari solusi yang ringan dulu, tapi ya jelas yang berhubungan ya. Bukan berarti solusi yang ringan itu bukan berarti yang nggak berhubungan. Contoh misalkan ini mati total kemudian yang diganti konektor misalkan, kan nggak mungkin juga. Artinya ini dalam kondisi seperti ini, contoh kena air mati total, ya kita cari solusi yang teringannya itu, contoh dibersihkan dulu, kemudian kita pastikan korosinya sudah hilang, kemudian short apa tidak. Kalau tidak short baru kita cek dengan power supply apakah IC powernya ada respon apa tidak dan responnya seberapa. Kemudian kita cas apakah ada konsumsi arus apa tidak gitu. Jadi jangan langsung misalkan ganti IC atau apa gitu. Nah di sini sudah mulai stabil ya, sudah bagus ini, ampernya juga udah stabil di atas 1 ampere konsumsi arusnya. Kita akan coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak mau nyala ya? Apa nggak kena? Kita coba tekan lagi. Nggak mau dinyalain sobat. Nggak mau dinyalain ya. Coba dengan dicabut casanya. Iya ternyata tidak mau dinyalain. Padahal, tapi yang jelas ini untuk tombol normal loh. Artinya kan nggak error. Tadi kan di saat kita cek dengan power supply kan ini bisa ada responnya. Berarti kan ini juga tombol kan normal, nggak ada masalah.
sekarang tidak ada tampilannya lagi. Kita coba cabut dulu baterainya, kemudian pasang lagi. Ini udah girang-girang ini. Ternyata belum mau. Nyala. Emang di sini rendah banget ya konsumsi arusnya kadang. Ini mati hidup dengan apa ya, nominal segini. Kemungkinan ini baterai. Coba kita cas dulu ya baterainya dengan aktivator ya. Kita pancing dulu baterainya dengan aktivator. Padahal udah girang ini nyala, nggak mau dinyalain. Ya begitulah suka dukanya teknisi amatiran. Kalau posisinya mati, hidup sedikit aja udah girang, bukan main itu. Giliran dinyalain malah nggak mau. Oke, kita ini dulu ya, kita pancing dulu dengan aktivator baterainya. Siapa tahu permasalahan ada di baterai ya, karena emang handphone terutama ya yang terkena air itu efek yang paling rawan. Yang pertama itu emang baterai, apalagi kalau misalkan airnya atau korosinya itu ada di bagian konektor baterai ya, itu otomatis. Karena di saat ada arus yang korslet itu kan baterai elemennya itu seperti diaduin ya antara positif dan negatif. Jadi emang yang paling rawan efeknya itu baterai kalau handphone yang terkena air. Oke, kita rasa cukup ya. Ini sudah kita pancing dengan aktivator baterainya lebih dari 2 menit. Harusnya cukup ya, hanya untuk memancing apakah selanjutnya baterainya itu normal apa tidak. Kita coba sambil cas saja ya. Nah, di sini ada isi ya. Udah ada nilai. Waduh. Ini baterainya istimewa banget ini. Dipancing dengan aktivator dari 3% ya. Sekitar 2 menitan sih, 2 menit lebih, 2 menit 3 menit langsung 23%, baru colok langsung 42%. Ini baterainya mencurigakan sob. Ya, kita coba sambil nyalakan ya. Tidak mau ngangkat ini. Oh, mau nih. Nah, mau ngangkat. Rupanya agak teken dikit. Agak lamaan katanya tekennya. Oke, kita tunggu loadingnya ya. Di sini sudah tampil logo Mi-nya, kemudian di bawahnya itu tampil juga Android-nya yang sedang loading, titik 3 yang berjalan. Kita berdoa saja sambil berusaha. Wow, alhamdulillahirobbil alamin, istimewa. Di sini nyala sob. Waduh, kok nggak bisa disentuh. Ya, alhamdulillahirobbil alamin. Walah, ini kamera earphone tertutup sensornya ini ya, karena ini belum ngepres ya. Posisi ininya kan mesinnya belum ngepres, jadi kemungkinan ini untuk sentuhan sensitifnya diaktifkan, untuk sentuhan gerakan yang kesalahan gitu. Tapi emang nggak bisa disentuh ini sobat. Nah, bisa. Tapi ini rupanya LCD-nya kena ini sobat. Bercak-bercak airnya ini tuh. Waduh, ini
banyak seperti ini aja ya, tembok batu alam. Jadi rupanya LCD-nya juga sudah kena dampak air ini. Wah. Ya, yang penting ini handphonenya untuk mesin sudah terselamatkan ya, walaupun dengan penuh bercak ini air. Sebenarnya bisa aja dibersihkan, cuman di sini juga udah ada tempel ya, udah ada tompel, udah cacat. Kita tinggal konfirmasi ke konsumen bahwasanya kondisinya seperti ini, apakah mau lanjut apa tidak. Ini sebenarnya frame yang terkena air ya, bagian framenya itu sebenarnya bisa aja kita bersihkan, cuman resiko juga ini untuk pengangkatannya kan udah pada retak, ini udah pada gompel, udah pasti cecel ini yang kayak gini. Jadi ya beresiko juga, lebih praktisnya diganti satu set. Di samping masih ada tompelnya ini juga nggak bakalan hilang ini kalau nggak diganti. Tapi ya kesimpulannya handphone ini alhamdulillah berhasil bisa nyala lagi dengan cukup dibersihkan. Selanjutnya kita akan konfirmasi lagi bahwasanya LCD-nya juga kena dan harus ganti ya. Kalau seperti ini sih kondisinya memprihatinkan. Kalaupun dibersihkan juga tetap nggak maksimal, masih ada cacat. Ya begitulah sobat-sobat semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video tutorial ini juga bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Salam sejahtera, sukses selalu buat kalian semua ya. Semoga lancar rezeki dan juga aktivitasnya. Dan yang paling penting adalah semoga selalu berkah dalam mencari nafkah. Wassalam istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.